Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Wiratomo dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 15036222026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan materi menyusun kisi-kisi instrumen dan kartu soal tes pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur MPD. Di sini satuan pendidikan yang saya gunakan yaitu SMK. Kemudian kompetensi keahliannya konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Lalu mata pelajaran yang saya gunakan yaitu di sini dasar-dasar konstruksi bangunan untuk kelas 10. Penyusunnya saya sendiri, Basilio Wiratomo, dengan alokasi waktu 25 menit, tahun ajaran 2023-2024 dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi di soal yang saya gunakan, yang saya buat, yaitu berjumlah 10 soal, dan 10-10-nya itu pilihan ganda. Ya, di sini saya menggunakan kompetensi dasar memahami spesifikasi bahan-bahan bangunan untuk konstruksi bangunan gedung. Nah, untuk materi pada soal nomor 1 yang saya gunakan yaitu bahan-bahan dasar pada pekerjaan bangunan. Kemudian indikator soalnya, siswa dapat menentukan takaran adukan plesteran dengan level kognitif C3. Kemudian kemudian soalnya di sini, manakah pernyataan di atas yang merupakan takaran untuk adukan plesteran di atas tanah? Jawabannya yaitu B. Lalu di nomor 2 juga saya menggunakan kompetensi dasar yang sama. Lalu materi soalnya bahan-bahan dasar pada pekerjaan bangunan. Kemudian indikator soalnya siswa dapat menjelaskan fungsi adukan pada pekerjaan bangunan dengan level kognitif C2. Untuk soalnya fungsi adukan pada pasangan pekerjaan bangunan diantaranya sebagai berikut kecuali, dengan jawaban A sebagai ornamen dalam konstruksi. Kemudian nomor 3, dengan indikator soal siswa dapat menentukan sifat-sifat untuk membuat adukan dengan level kognitif yaitu C3. Untuk soalnya dari pernyataan berikut ini yang merupakan sifat-sifat yang perlu diperhatikan untuk membuat adukan kecuali, yaitu B cepat mengeras. Lalu untuk soal nomor 4 indikator soalnya, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah dalam memasang keramik dengan level kognitif C2. Untuk soalnya dalam pekerjaan memasang keramik untuk lantai, langkah kerja paling awal yang harus dilakukan adalah yaitu C uruk dan ratakan dasar pasangan dengan pasir dan siram dengan air secukupnya. Untuk soal nomor 5, yaitu dengan indikator soal diberikan sebuah masalah, siswa dapat menganalisis penyebab kerusakan pada keramik dengan level kognitif C4. Untuk soalnya, perhatikan gambar di atas apa yang menjadi penyebab terjadi pada pecah keramik seperti gambar di atas. Lalu indikator soal yang untuk nomor 6, siswa dapat menentukan jenis-jenis kayu dengan tepat dengan level kognitif C3. Untuk soalnya sebagai berikut. Lalu indikator soal nomor 7 diberikan sebuah gambar, siswa dapat menganalisis jenis-jenis kayu dengan tepat dengan level kognitif C4. Kemudian nomor 8, indikator soalnya siswa dapat menjelaskan karakteristik baja dengan tepat dengan level kognitif C2. Lalu nomor 9, indikator soalnya siswa dapat menentukan ketika diberi pilihan mengenai baja dan kayu dengan level kognitif C3. Kemudian untuk nomor 10, diberikan sebuah kasus, siswa dapat menganalisis penyebab kerusakan pada atap dengan level kognitif C4. Dan soal sebagai berikut. Kemudian masuk ke analisis butir soal. Di sini ada link soal G-form yang telah saya buat. Kemudian hasil skor respondennya sebagai berikut. Dengan jumlah responden 30 orang. Kemudian pada analisis validitas memiliki standar R tabel sama dengan 0,361. Kemudian R hitung lebih dari R tabel, maka dapat dinyatakan soal tersebut valid.
Lalu R hitung kurang dari R tabel dapat dinyatakan valid. Nah, berikut data yang saya dapat untuk soal nomor 1. R hitungnya 0,567 dan didapatkan valid sebagai berikut. Untuk ke 10 soal ini yang saya dapat valid. Kemudian analisis reliabilitas. Reliabilitas soal lebih dari KR21 atau Kornbatch alpha sama dengan dapat dinyatakan reliabilitas. Untuk nilai Kornbatch alpha tersebut min 0,8103. Berikut data yang saya dapatkan untuk analisis reliabilitas menggunakan G-matrix yang telah disuruh Pak Arthur. Berikut datanya, semua soal reliabilitas karena setiap soal memiliki nilai rata-rata reliabilitas yang lebih besar dari KR21 atau Cronbach alpha. Kemudian analisis daya beda dengan kriteria 0,00 sampai 0,20 dinyatakan jelek, 0,20 sampai 0,40 dinyatakan cukup, 0,40 sampai 0,70 dinyatakan baik, 0,70 sampai 1 dinyatakan baik sekali. Berikut data yang saya dapatkan untuk analisis daya beda. Untuk soal nomor 1, untuk analisis daya bedanya kriterianya jelek. Lalu nomor 2 baik, nomor 3 baik, nomor 4 cukup, nomor 5 cukup, nomor 6 jelek, nomor 7 cukup, nomor 8 cukup, nomor 9 baik, dan nomor 10 juga baik. Selanjutnya ada analisis kesukaran dengan kriteria 0,00 sampai 0,30 dinyatakan sukar, 0,31 sampai 0,70 dinyatakan sedang, 0,71 sampai 1 dinyatakan mudah. Data yang saya dapatkan untuk soal nomor 1 dinyatakan sedang. Untuk nomor 2 sedang, nomor 3 sedang, nomor 4 sedang, nomor 5 sukar, dan nomor 6 mudah, nomor 7 sedang, nomor 8 sukar, nomor 9 sedang, dan nomor 10 sedang. Berikut titik koordinat Gmaps yang saya lakukan untuk observasi survei. Berikut buktinya. Uh, Kemudian ada G-matrix yang telah saya gunakan sebagai berikut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.